Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Puan Adila Hendra dengan NIM 20231029 dari kelas pendidikan IPA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis kasus dengan topik zat aditif pada bahan makanan berdasarkan jurnal yang saya temui. Let's check it out. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai zat aditif pada bahan makanan, apakah teman-teman mengetahui apa yang dimaksud dengan zat aditif? Nah, zat aditif merupakan suatu zat yang ditambahkan ke dalam sebuah produk makanan ataupun minuman dengan tujuan untuk mempercantik atau meningkatkan penampilan, sifat, dan kualitas makanan. Contohnya seperti mempercantik warna, mengatur keasaman, memperpanjang umur penyimpanan produk, dan lain-lain. Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan zat aditif pada bahan makanan, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai sebuah kasus tentang penambahan zat aditif pada bahan makanan. Let's check it out. Nah, langsung saja kita masuk kepada jurnal yang pertama, yaitu identitas jurnal. Judul jurnal, prevalensi kandungan rodamin B, formalin, dan boraks pada jajanan kantin, serta gambaran pengetahuan pedagang kantin di Sekolah Dasar Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Selanjutnya kita masuk kepada nama jurnal, yaitu E-Jurnal Medica, dengan volume jurnal yaitu 5, dan nomor jurnal yaitu 11, serta tahun penerbit yaitu 2016. Halaman jurnal yaitu halaman 1-6, dengan nama penulis I. Nyoman Angga Saputra Irawan, dan Luseri Ani-Ani. Selanjutnya kita masuk kepada isi jurnal. Yang pertama ada masalah penelitian. Beberapa tahun terakhir, penyalahgunaan bahan-bahan berbahaya seperti rodamin B, formalin, dan boraks sebagai bahan tambahan makanan mulai marak terjadi. Meskipun telah dilarang penggunaannya untuk pangan, namun terdapat berbagai faktor yang mendorong terjadinya penyalahgunaan zat-zat tersebut. Salah satunya adalah karena kurangnya pengetahuan pedagang terhadap bahaya penggunaan bahan kimia terhadap makanan, serta bagaimana dampaknya terhadap kesehatan diri kita sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada lokasi penelitian. Berdasarkan jurnal tersebut, penelitian dilakukan di seluruh kantin SD yang ada di wilayah-wilayah kerja Puskesmas Susut, Kabupaten Bangli. Dan selanjutnya kita masuk kepada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif cross-sectional, yaitu dengan mempelajari dinamika korelasi antara faktor resiko dengan efek, dengan cara pendekatan observasional ataupun pengumpulan data, serta melakukan wawancara untuk mengetahui pengetahuan pedagang tentang bahaya zat aditif pada bahan makanan ini. Selanjutnya ada teori yang dipakai. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prevalensi rodamin B, formalin, dan boraks pada jajanan kantin, yang mana rodamin B, formalin, dan boraks ini merupakan zat aditif yang berbahaya untuk pangan, sehingga dilarang penggunaannya. Dan hasil penelitian didapatkan berdasarkan jurnal tersebut, berdasarkan sampel penelitian, 21 orang pedagang dan 75 jajanan yang diambil di 16 kantin SD dengan teknik total sampling, didapatkan prevalensi kandungan rodamin B adalah sebesar 40,5%, formalin sebesar 8,8%, dan boraks sebesar 7%. Dan dari 21 responnya, pedagang memiliki pengetahuan yang kurang mengenai rodamin B. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih belum memahami tentang bahaya rodamin B, formalin, dan boraks beserta dampak kesehatan yang timbul akibat zat tersebut. Nah, berdasarkan jurnal tersebut dapat kita simpulkan bahwa diperlukan adanya pemberian edukasi kepada para pedagang dan anak-anak mengenai ciri-ciri hingga kegunaan dan bahaya makanan yang mengandung rodamin B, formalin, dan boraks terhadap kesehatan tubuh. Selanjutnya kita masuk kepada analisis kasus yang kedua, yaitu dengan nama jurnal Agriextensia dengan volume 16, nomor 2, dan halaman 1-7, dan tahun penerbit 2017. Judul jurnalnya yaitu Analisis Zat Pewarna Rodamin B pada jajanan yang dipasarkan di lingkungan sekolah. Dan nama penulis jurnal tersebut yaitu Restuti Yang Triadiah dan M. Bambang serta Safrina Faradiba. Isi dari jurnal tersebut yang pertama ada masalah penelitian, yaitu rodamin B adalah pewarna sintesis yang biasa digunakan sebagai pewarna tekstil dan tidak boleh digunakan pada produk makanan karena dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan, kulit, mata, dan saluran gastrointestinal, serta keracunan dan gangguan hati, dan kanker serta tumor jangka panjang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bahan kimia pewarna rodamin B yang terdapat pada makanan ringan yang dijual di sekolah negeri di desa Sidokare, Kecamatan Sidoarjo. Selanjutnya kita masuk kepada lokasi penelitian, yaitu pengujian dan analisis kandungan bahan rodamin B dilakukan di laboratorium pangan di UTM, yaitu Universitas Trunojoyo, Madura. Dan metode penelitian yang digunakan dalam ini yaitu metode deskriptif laboratorium dengan melakukan observasi pada jajanan yang dicurigai mengandung rodamin B dan dilanjutkan dengan melakukan analisis sampel di laboratorium secara kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya kita masuk kepada teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan variabel terikat, yaitu dengan jajanan yang dipasarkan di SDN Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo. Variabel bebasnya yaitu zat warna rodamin B. Semua jenis jajanan diberi angka 1-20 sebelum dilakukan uji kualitatif dan kuantitatif. Ini bertujuan untuk menjaga subjektivitas pengujian.
Uji kualitatif menggunakan metode spektrofotometri sinar tampak, yang mana apabila setelah diuji menunjukkan positif, maka mengandung zat pewarna rodamin B. Dan dilanjutkan analisa kuantitatif dengan metode spektrofotometri UV-VRS, yang mana terdapat 6 sampel atau 30% yang positif mengandung rodamin B. Selanjutnya, kita masuk kepada hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa dari 20 macam jajanan yang dipasarkan di lingkungan sekolah, 30% atau sebanyak 6 mengandung zat pewarna sintetis rodamin B. Jajanannya itu ada kerupuk merah kecil, kerupuk besar, ongol-ongol, es gronggot, kerupuk merah kuning, dan kolang-kaling. Maka, berdasarkan hasil penelitian itu, perlu adanya pengetahuan dan informasi tentang zat kimia berbahaya yang terkandung di dalam makanan, serta bagaimana sih bahayanya terhadap kesehatan kita, dan perlunya pengawasan terhadap penjual jajanan anak-anak di sekolah, serta orang tua juga perlu mengawasi apa saja makanan yang dimakan oleh anak-anak mereka, karena makanan yang mengandung bahan kimia itu dapat membahayakan tubuh kita. Nah, itu tadi tentang kasus-kasus yang saya dapatkan dalam jurnal tentang penambahan zat aditif pada bahan makanan yang mana dapat membahayakan tubuh kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.